Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sobat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sobat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sobat YouTube semua terkait dengan beberapa informasi yang menarik dan juga penting disimak oleh para keluarga penerima manfaat. Di antaranya terkait dengan kapan PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2025 dicairkan. Ini update status 6NG di akhir April tahun 2025, tepatnya di tanggal 30 April tahun 2025. Kemudian informasi berikutnya, dua golongan yang jadi sasaran dapat bermacam-macam bantuan, baik itu PKH, BPNT, PIP, sekolah gratis, beras 10 kg, BLT DD, kemudian subsidi-subsidi lainnya seperti subsidi listrik maupun subsidi BBM. Kemudian semoga di bulan Mei tahun 2025 ini bantuan PKH dan juga BPNT sudah mulai dicairkan ya, seperti itu. Amin. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, ini memang agak lama bagi pemerhati channel Diary Bansos menanti kapan nih Diary Bansos update lagi informasi terkait dengan bantuan sosial. Memang benar di bulan April ini saya agak jarang ya untuk update informasi di channel Diary Bansos. Terhitung selama 1 bulan saya hanya mengupload 4 informasi saja di channel Diary Bansos ini, atau 4 video saja. Nah, hal tersebut disebabkan karena berbagai macam kesibukan, berbagai macam aktivitas dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menuntut saya sebagai pendamping sosial PKH untuk bekerja secara ekstra tentunya. Mulai dari ground check DTSEN, kemudian sosialisasi dan juga rekrutmen calon siswa sekolah rakyat, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingga sekali lagi saya mohon maaf bagi pemerhati channel Diary Bansos yang menanti-nantikan informasi dari Diary Bansos. Nah, ini memang agak jarang di bulan April ini. Semoga di bulan Mei nanti aktivitas ataupun kegiatan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia meskipun rutin tapi tidak sepadat di bulan April, sehingga saya masih memiliki waktu tidak capek ya seperti itu untuk mengabarkan di channel Diary Bansos ini tentunya ya seperti itu, meskipun ini sudah ada agenda penting lainnya seperti sosialisasi Koperasi Merah Putih yang kabarnya ini para keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini harus menjadi anggota dari Koperasi Merah Putih tersebut. Tapi untuk informasi lebih lanjutnya ya kita nantikan saja nanti perkembangannya seperti apa. Yang jelas akan kita sampaikan di channel Diary Bansos ini ya seperti itu. Nah, langsung saja pada topik video kali ini. Pertanyaan yang menarik dan pertanyaan yang paling sering dilontarkan para keluarga penerima manfaat, kapan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2025 dicairkan. Nah, untuk tahap kedua atau triwulan kedua alokasinya adalah April, Mei, dan Juni. Bulan April ini sudah hari ini adalah akhir bulannya ya seperti itu. Jadi setelah hari ini maka bulan April habis ya, selesai. Jadi menyisakan di bulan Mei dan juga bulan Juninya untuk triwulan kedua PKH dan juga BPNT. Maka kemungkinan besar di bulan Mei atau di bulan Juninya bantuan PKH ataupun BPNT tahap kedua akan disalurkan. Apalagi untuk ground check kemarin itu sudah di cut off ya,
dan datanya sudah mulai diproses oleh pihak BPS dengan tujuan akan dibuat sistem ranking nantinya. Nah, di data tunggal sosial ekonomi nasional, mulai dari masyarakat yang tingkat ekonominya paling bawah hingga orang paling kaya itu ada semua. Dan nanti akan di sistem ranking akan ada penggolongan mulai dari desil 1, desil 2, desil 3 dan seterusnya. Nah, informasi yang kita dapatkan dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2 golongan saja yang menjadi sasaran utama untuk penyaluran berbagai macam bantuan sosial di tahun 2025 ini. Nah, 2 golongan tersebut adalah 2 golongan masyarakat terbawah berdasarkan sistem perankingan dari pihak BPS, yaitu golongan desil 1 dan juga golongan desil 2. Nah, di tahun 2025 ini selain bantuan PKH dan juga BPNT, masih banyak bantuan-bantuan yang lainnya yang akan disalurkan oleh pemerintah. Yang pertama tentunya adalah bantuan PIP. Ini untuk subsidi ataupun keringanan pendidikan ya, biaya pendidikan. Kemudian sekolah gratis, ini yang terbaru yaitu sekolah rakyat ya, seperti itu. Ini juga diperuntukkan bagi warga masyarakat desil 1 dan juga desil 2. Kemudian beras 10 kg yang rumornya bakal disalurkan ketika harga beras di pasaran ini naik ya, seperti itu. Ini juga sama, nanti sasarannya adalah warga masyarakat desil 1 dan juga desil 2. Kemudian BLT dana desa atau BLT DD yang penganggarannya, sumber anggarannya dari desa ya, seperti itu. Ini juga sama, nanti harus mengacu ke aturan pemerintah bahwa setiap penyaluran bantuan sosial baik itu dari pusat ataupun dari daerah itu harus bersumber dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Maka mau tidak mau untuk BLT DD ini juga harus menyesuaikan. Jadi sasarannya adalah warga masyarakat desil 1 atau kalau tidak di desil 2-nya ya, seperti itu. Kemudian subsidi energi, baik itu subsidi BBM maupun subsidi listrik, ini nanti kedepannya juga akan mengalami penyesuaian meskipun tidak semasif seperti penyaluran bantuan PKH maupun BPNT ya. Tapi nanti secara bertahap pasti akan disesuaikan untuk subsidi energi ini, baik itu subsidi BBM maupun subsidi listrik. Pastinya sasarannya adalah untuk masyarakat golongan desil 1 dan juga golongan desil 2. Nah, untuk perankingan ini ataupun pemutakhiran data, pembaruan data nanti akan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Pasti setiap 3 bulan sekali akan ada perubahan sistem perankingan. Mungkin masyarakat yang awalnya ada di desil 1 bisa juga langsung ada di desil 3 berdasarkan pemutakhiran yang dilakukan oleh pihak BPS setiap 3 bulan sekali. Sehingga seperti yang kita sampaikan di video sebelumnya, selama 1 tahun penganggaran, belum tentu warga masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial itu akan menerima bantuan selama 1 tahun penuh. Bisa juga dalam 1 tahun penyaluran, mungkin seperti PKH BPNT yang dilakukan per triwulan, ada triwulan 1 atau triwulan 2 yang masyarakat ataupun penerima atau KPM tersebut tidak mendapatkan bantuan sosial. Misal di triwulan pertama dia dapat bantuan sosial, di triwulan kedua, triwulan ketiga belum tentu mendapatkan. Nah, di triwulan keempat apabila memenuhi syarat lagi, maka akan mendapatkan bantuan lagi. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Jadi ini kebijakan dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo saat ini dan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan kementerian atau lembaga yang lainnya seperti BPS dan juga yang lainnya. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di 6NG per hari ini di tanggal 30 April tahun 2025, saat ini yang terupdate masih periode salur yang lama ya, yaitu periode salur triwulan pertama yaitu Januari, Februari, Maret tahun 2025. Sedangkan untuk triwulan yang kedua yaitu April, Mei, Juni itu masih belum terlihat. Karena memang saat ini untuk data hasil ground check beberapa waktu yang lalu masih diolah oleh pihak BPS. Dan saat ini ketika kita cek oleh para pendamping sosial di akun Sixma, bagi para pendamping sosial yang masih belum selesai proses ground checknya, itu datanya masuk lagi di Sixma-nya masing-masing. Sehingga untuk
ground check DTSEN yang masih belum rampung itu bisa diselesaikan. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Dan hari ini tanggal 30 April tahun 2025 adalah batas akhir proses pendaftaran sekolah rakyat. Informasinya terakhir di jam 8 pagi ini pendaftarannya ditutup ya sahabat YouTube. Jadi bagi warga masyarakat yang memenuhi syarat yang di daerahnya ada sekolah rakyat, silakan mendaftarkan dirinya, bisa menghubungi pendamping sosial PKH setempat ya sahabat YouTube. Terakhir hari ini jam 8 pagi ya sahabat YouTube. Harapan kita di bulan Mei ini untuk bantuan PKH maupun BPNT tahap kedua sudah mulai ada hilal pencairannya. Jadi kita tunggu saja dan insya Allah secara rutin nanti akan kita kabarkan terkait dengan update status di 6NG PKH BPNT tahap keduanya. Karena hanya di pantauan 6NG lah kita bisa mengetahui progres persiapan penyaluran bantuan sosial PKH dan juga BPNT ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.